Saudara, berujung maut hubungan pelaku dan korban yang diawali dengan perkenalan melalui aplikasi kencan daring. Pelaku membunuh korban yang baru dikenalnya selama 1 bulan. Bukan sekali ini saja, saudara, kasus kejahatan terjadi melalui aplikasi kencan daring. Apakah di basis aplikasi ini oknum kejahatan dapat dengan mudah bergerak? Berikut ini ulasannya untuk Anda. Aplikasi ini memberikan beberapa kemudahan kemudahan terhadap aksesnya, orang bisa install kapan saja, kemudian pilihannya ada banyak, kemudian di profilingnya juga bisa menentukan kecocokan yang gampang kemudian efisien, kemudian juga di situ ada anonimitas Tapi kan ini orang-orang penggunanya yang memanfaatkannya secara negatif sehingga bisa timbul kejahatan-kejahatan, penipuan, kemudian pemerasan, bahkan sampai pembunuhan Nah, Adapun beberapa motif yang mendorong pelaku untuk melakukan pembunuhan tersebut. Menurut kriminolog Ruli Herdita Ramadhani, salah satu motif yang mendorong pelaku melakukan pembunuhan adalah untuk menghilangkan jejak dan menyembunyikan hubungan gelap dengan selingkuhannya. Perspektif dari sisi psikologi pun turut menjadi peran atas kasus ini. Dikatakan berdasarkan fakta bahwa si korban ini merupakan selingkuhan Selingkuhan bahwa si pelaku ini merupakan seseorang yang terikat dalam pernikahan, sehingga sebagai cara untuk misalnya supaya tidak diketahui oleh misalnya istrinya, karena misalnya si korban ini melakukan desakan secara terus-menerus sehingga dari situasi tersebut mendorong si pelaku untuk melakukan pembunuhan. Ibaratnya gelap mata gelap mata tentu ada kondisi tertentu di mana seseorang itu bisa terdorong untuk melakukan kejahatan bahkan pembunuhan. Padahal kan kalau dilihat berdasarkan perspektif seseorang yang kondisi normal biasa kan sebetulnya tidak lantas harus sampai melakukan pembunuhan, tapi tentu ini bisa dilatar belakangi oleh kondisi dari kejiwaan seseorang yang ini tentu harus ada penjelasan juga dari perspektif psikologi dari perspektif emosi emosional seseorang yang pada akhirnya dia mendorong untuk pada akhirnya melakukan pembunuhan tersebut. Dugaan indikasi pembunuhan berencana pun turut membumbui kasus ini. Menurut Ruli Herdita selaku kriminolog, indikasi utama dalam menentukan pembunuhan berencana memiliki beberapa aspek. Di antaranya adanya tenggang waktu, skenario, dan segenap persiapan dalam melakukan pembunuhan berencana. Mulai dari properti yang digunakan oleh pelaku hingga perencanaan waktu yang matang juga menjadi aspek dalam melakukan pembunuhan berencana. Nah tentu pembunuhan yang disertai adanya rencana tentu diperlukan adanya tenggang waktu, Nah tentu tidak lantas pembunuhan itu dilakukan seketika, Pasti kalau namanya perencanaan kan menunggu momen waktu yang pas, Kira-kira kapan sih untuk bisa eksekusi? Kemudian dengan cara bagaimana untuk melakukan pembunuhan tersebut, misalnya apakah dengan cara ditembak, ditusuk, diracun, Kalau misalnya dengan cara diracun kan tentu sejak awal sudah mempersiapkan segala sesuatunya, misalnya membeli bahan-bahan kimia, untuk nantinya sebagai sarana untuk memberikan racun, atau melakukan kekerasan fisik, penganiayaan, atau pembunuhan itu dengan cara melakukan kekerasan, dengan kalau di dalam kasus ini kan dia dibekap oleh selimut dari laundry dengan cara membekap si korban sampai kehabisan napas dan akhirnya meninggal dunia, Nah tentu untuk mengetahui apakah ada rencana atau tidak, tentu bisa dilihat berdasarkan keterangan saksi, berdasarkan pengembangan, apakah ada dari awal memang sudah ada motif, niat, ada semacam perencanaan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan pembunuhan. Nah itu pasti ada semacam ada tenggang waktu, jadi tidak seketika Bisa jadi kalau misalnya
membackup-nya menggunakan selimut ya. Jadi misalnya si pelaku diketahui dari awal sudah berencana ya, entah itu misalnya dapat selimutnya dari mana, apakah ngambil dari rumah atau membeli secara sengaja gitu, beli selimut gitu yang nantinya digunakan untuk backup, itu kan dari awal sudah terlihat gitu. Oh, setidaknya itu menjadi indikator bahwa pembunuhan ini disertai dengan adanya rencana gitu ya. Sehingga menunggu momen yang pas kapan gitu ya, modusnya seperti apa, mengajak jalan dulu kemudian akhirnya melakukan pembekapan. Nah, itu kan sudah terlihat bahwa ini ada dugaan. Diketahui sebelum kejadian naas ini terjadi, korban dan pelaku saling kenal melalui aplikasi kencan online. Korban dan pelaku intens melakukan komunikasi hingga menjalin hubungan asmara. Menurut pengamat multimedia, adapun beberapa motif yang menjadikan penggunaan aplikasi kencan online ini masih diminati oleh masyarakat. Menurut saya, kenapa kok banyak orang menggunakan aplikasi kencan ini sebagai platform digital yang digunakan untuk melakukan penipuan begitu, atau melakukan fraud atau melakukan kejahatan begitu, karena memang aplikasi ini memberikan beberapa kemudahan gitu, kemudahan terhadap aksesnya, orang bisa install kapan saja, kemudian pilihannya ada banyak, kemudian di profilingnya juga bisa menentukan kecocokan yang gampang gitu, kemudian efisien, kemudian juga di situ ada anonimitas gitu. Anonimitas itu adalah dia merasa bahwa dia tidak akan terdeteksi gitu, sehingga memberikan rasa aman untuk penggunanya gitu kan. Kalau kita lihat banyak sekali kan aplikasi-aplikasi yang ada di Indonesia ini terutama gitu, mulai dari Tinder, Badoo, kemudian OkCupid, Tantan, Bumble, Takeit dan lain-lain begitu. Nah, ini saat ini menjadi hal yang biasa dipakai oleh orang gitu, sehingga harusnya aplikasi ini digunakan untuk perkenalan, untuk pertemanan, untuk mencari jodoh dan lain-lain, tetapi banyak orang-orang di luar sana yang akhirnya memanfaatkan ini untuk melakukan kejahatan gitu. Namun besarnya resiko dan ancaman pun mengintai penggunanya, seperti ditemukannya kasus penipuan hingga pembunuhan. Kembali lagi, resikonya apa sih kalau ketika kita menggunakan aplikasi kencan ini? Pertama adalah penipuan gitu. Jadi risiko penipuan melalui aplikasi kencan ini bisa dengan cara memalsukan identitas, memberikan informasi yang menyesatkan gitu, bahkan nanti sampai mencuri uang, data pribadi, atau keuntungan-keuntungan yang lainnya. Yang kedua adalah kejahatan finansial. Saya pikir aplikasi kencan ini bisa menjadi sarana bagi penjahat untuk mencoba mencuri informasi kartu kredit, meminta uang secara tidak sah gitu, atau terlibat scam terhadap investasi tertentu. Banyak ini korbannya ini gitu, mengaku butuh investor, kemudian karena sudah kedekatan, ngobrolnya dekat gitu ya, kelihatan kayaknya berjodoh, akhirnya dimanfaatkan untuk tolong dong investasi, transfer dan lain-lain. Akhirnya Akhirnya rugi banyak gitu. Kemudian jangan lupa juga bahwa orang-orang yang menggunakan aplikasi ini biasanya ya gitu, mereka tuh mencari hal-hal yang berhubungan dengan seks, berhubungan dengan hal-hal seperti itulah gitu. Nah, sehingga rawan sekali untuk penyalahgunaan pelecehan gitu, pelecehan verbal, pelecehan emosional, atau bahkan ketika berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal di aplikasi kencan gitu, ketika kita sudah terlanjur misalkan video call gitu. Nah, ternyata karena kita merasa percaya video call-nya menggunakan pakaian-pakaian yang tidak pantas, akhirnya direkam dan akhirnya kita menjadi korban pemerasan gitu. Awalnya memang bukan tujukan untuk aplikasi yang bisa digunakan untuk penipuan gitu, sehingga susah juga pemerintah kita untuk melakukan blokir. Kalau mau blokir, apa salahnya? Orang aplikasinya memang benar kok, bisa memberikan pertemanan kok gitu. Tapi kan ini orang-orangnya, orang-orang penggunanya yang memanfaatkannya secara negatif gitu, sehingga bisa timbul kejahatan-kejahatan penipuan, kemudian pemerasan, bahkan sampai pembunuhan gitu. Nah, oleh karena itu saya pikir perlu ya bagi masyarakat gitu mengetahui bagaimana supaya terhindar dari kejahatan melalui aplikasi kencan online ini gitu.
Kini kasus penemuan jasad wanita di kolong tol Cilincing, Jakarta Utara memasuki babak pemberkasan dan juga pelimpahan tahap 1. Diketahui tersangka dan juga korban sebelumnya berkenalan dan juga bertemu melalui aplikasi kencan online. Diketahui penggunaan daripada aplikasi kencan online ini memiliki resiko bagi para penggunanya. Adapun data yang menunjukkan penggunaan daripada aplikasi kencan online ini memiliki resiko seperti penipuan dan juga perampasan nyawa bagi pengguna yang memiliki niat yang tidak baik. Adapun imbauan yang diberikan kepada masyarakat yang menggunakan aplikasi kencan online ini agar dapat mawas diri ketika bertemu dengan sesama pengguna. Jangan sampai dibuai harapan di awal namun menyesal kemudian. Intan Ashar, Yanuar Muslim, Kompas TV, Jakarta.